Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang sama-sama kita hormati seluruh pengurus Masjid Miftahul Jannah. Mudah-mudahan Ketua DKM beserta seluruh pengurus senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para kiai, para hujjaj, para asatid, yang alhamdulillah kita semua hadir pada malam hari ini untuk sama-sama melaksanakan solat berjamaah, solat Isya berjamaah, dan nanti insyaallah kita lanjutkan dengan solat tarawih. Mudah-mudahan kumpulnya kita dan semangatnya kita untuk menghidupkan malam-malam Ramadan ini, Allah senantiasa terima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga saat ini masih memberikan kita berbagai macam nikmatnya, terkhusus nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita semua masih dapat menjalankan aktivitas kita, menunaikan kewajiban kita, menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita mengharap seluruh amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan Allah senantiasa ridhoi dan Allah terima. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua kelak dikumpulkan bersama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita menjalankan solat tarawih, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan bagaimanakah sesungguhnya keistimewaan hidup di bawah naungan Al-Quran. Betapa indahnya hidup di bawah naungan Al-Quran. Terlebih kita di bulan Ramadan ini, bulan Ramadan merupakan bulan turunnya Al-Quran. Dan kita yang senantiasa bertadarus Al-Quran, tadabbur Al-Quran, kita senantiasa menghidupkan dengan memperbanyak tilawah Al-Quran. Mudah-mudahan setiap ayat, setiap huruf yang kita baca dinilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Tafsir fi Zilalil Quran karangan Sayyid Qutb menjelaskan bahwa ada 3 manfaat ketika seorang hamba hidup bersama di bawah naungan Al-Quran. Kata beliau Sayyid Qutb dalam Tafsir fi Zilalil Quran menjelaskan yang pertama adalah manfaatnya, kehidupan kita akan semakin terarah. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Al-Quran merupakan petunjuk jalan kita agar kehidupan kita semakin terarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Sesungguhnya Al-Quran itu
yahdi lillati hiya aqwam, merupakan petunjuk bagi seluruh kaum. Nah, catatannya di sini adalah seluruh kaum. Bukan hanya kita sebagai orang yang beriman kepada kitab Allah Al-Quran, tapi juga seluruh kaum. Oleh karenanya, mengapa Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan Allah kepada Nabi terakhir? Karena Al-Quran merupakan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran merupakan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kitab Taurat, Zabur, Injil yang diturunkan oleh nabi-nabi Allah. Dan Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir fi Zilalil Quran bahwa dikatakan 3 manfaat jikalau kehidupan kita senantiasa bersama Al-Quran. Yang pertama adalah kehidupan kita akan semakin terarah. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa sesungguhnya Al-Quran ini adalah petunjuk bagi seluruh kaum. Wa yubasyirul mu'minin, dan menjadi penjelas bagi orang-orang yang beriman. Maka beruntunglah kita yang Allah ciptakan beriman kepada kitab Allah Al-Quranul Karim yang kita jadikan sebagai pedoman dan petunjuk hidup kita. Karena Al-Quran nantinya akan menjadi syafaat buat kita di yaumil qiyamah. Lalu yang kedua, kata Sayyid Qutb dalam tafsir fi Zilalil Quran menjelaskan bahwa jikalau kehidupan kita bersama Al-Quran, maka kehidupan kita akan semakin menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran dijelaskan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dengan Al-Quran semua solusi dalam kehidupan kita, semua permasalahan yang kita alami selama hidup di dunia, solusinya ada di dalam Al-Quran. Maka kata Allah dalam Al-Quran wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, kalimat takwa ini mengandung makna bahwa jikalau kita beriman dengan kalamullah, apa yang Allah sudah firmankan, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan solusi setiap permasalahan yang kita hadapi. Tentunya kita banyak permasalahan kehidupan, permasalahan ekonomi dan lain sebagainya, dan solusinya ada di dalam Al-Quran. Jikalau kita kembalikan segala persoalan kehidupan kita ke dalam Al-Quran, maka dengan mentadabburi isi Al-Quran kita akan mendapatkan solusi terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah lanjutkan dalam ayat tersebut, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, dari arah yang tidak dapat kita duga. Maka jangan pernah mengeluh jikalau mungkin setiap persoalan kehidupan kita, kesulitan ekonomi, selalu mengeluh kepada manusia. Tapi seharusnya yang kita lakukan, segala permasalahan kehidupan kita, kita hadapkan kepada Allah. Kita minta kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan solusinya dalam kehidupan kita. Betapa banyak mungkin saudara-saudara kita yang meminta selain kepada Allah. Masih ada yang syirik kepada Allah, meminta kepada dukun dan lain sebagainya.
Maka na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dzalik. Jikalau kita beriman bertakwa kepada Allah, maka seluruh persoalan kehidupan kita semua solusinya ada di dalam Al-Quran. Inilah yang disampaikan oleh Sayyid Qutb dalam tafsir fi zilalil Quran. Lalu yang ketiga kata beliau, jikalau kita selalu hidup di bawah naungan Al-Quran, maka manfaat yang akan kita dapatkan adalah yang ketiga, maka Allah akan memberikan syafaat bagi kita di yaumil qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih dan masyhurnya senantiasa kita dengarkan, kata Nabi, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran. Ini sebuah perintah fi'lul amr. Dalam bahasa Arab, iqra, sebagaimana perintah yang langsung diajarkan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad tatkala menerima wahyu yang pertama adalah perintah iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Secara langsung Allah berfirman di dalam Al-Quran memerintahkan kepada Nabi tatkala menerima wahyu yang pertama adalah perintah iqra. Perintah membaca ayat-ayat Allah. Apakah ayat-ayat yang terdapat di dalam mushaf kita Al-Quran atau ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah berupa ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala? Langit dan bumi beserta isinya, seluruh alam semesta merupakan bukti ayat-ayat Allah, dan kita diperintahkan oleh Allah untuk iqra, untuk membaca, mempelajari dan memahami ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini sejalan dengan hadis Rasulullah yang tadi disampaikan. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Karena sesungguhnya Al-Quran yang kita baca, yang kita fahami, yang kita tadabburi dan kita amalkan, maka kelak akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong tatkala kita menghadapi yaumil akhir, yaumil qiyamah. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bagi orang-orang yang senantiasa li ashabih, orang yang mencintai Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran, merekalah tergolong orang-orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Sehingga kata Nabi dalam hadis yang lain dijelaskan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian, kata Nabi, adalah mereka yang senantiasa mempelajari Al-Quran dan mengajarkan isinya. Jadi jikalau kita membaca Al-Quran, sudah termasuk orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Mudah-mudahan kita tergolong ke dalam manusia, orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang terbaik, kata Nabi. Jikalau kita mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada anak-anak kita, keluarga kita, ini merupakan adalah contoh yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah 3 manfaat yang disampaikan oleh mufassir Sayyid Qutb dalam tafsir fi zilalil Quran. Maka mari dengan waktu Ramadan yang mulia ini, penuh dengan ampunan dan keberkahannya Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita sia-siakan waktu yang terus berjalan. Ramadan hari demi hari telah kita lalui. Kita tidak bisa menjamin apakah kita akan bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Mari kita kuatkan semangat kita, terus kita kuatkan niat kita
untuk senantiasa mentadabburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan insya Allah nanti kita di yaumil qiyamah akan mendapatkan naungan, mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sedikit yang bisa kami sampaikan ini ada manfaatnya buat kita semuanya, dan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengisi malam-malam Ramadan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.